Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salam untuk sahabat-sahabat sekalian. Apakah kalian pernah merasakan hidupmu begitu berat dan tidak adil? Apakah pernah merasa tidak ada yang peduli denganmu, bahkan keluarga dan teman-temanmu sendiri? Apakah pernah merasa tidak ada gunanya berdoa karena Allah tidak mendengar dan mengabulkan doamu? Jika merasakan hal-hal itu, maka saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan kepadamu. Sesuatu yang akan mengubah pandanganmu tentang hidup, tentang Allah dan tentang malaikat. Sesuatu yang akan membuatmu menangis haru, bersyukur dan bersemangat. Apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Ada seorang pemuda yang hidupnya sangat sengsara. Dia miskin, yatim dan sakit-sakitan. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan tidak punya teman. Dia hanya tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggir kota bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Dia harus bekerja keras setiap hari mencari nafkah dengan mengais-ngais sampah. Dia sering dihina, ditipu, dan dianiaya oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan, keadilan, dan kasih sayang. Suatu hari dia mendapat kabar buruk. Ibunya yang satu-satunya tempat bergantungnya meninggal dunia. Dia sangat sedih dan putus asa. Dia merasa tidak ada lagi yang peduli dengan dirinya. Dia merasa tidak ada lagi yang mau membantunya. Dia merasa tidak ada lagi yang mau mendengarnya. Dia merasa tidak ada lagi yang mau menangisinya. Dia berdoa kepada Allah dengan lisan yang lirih. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu. Aku tidak sanggup lagi menghadapi hidup ini. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya harapan. Aku tidak punya tujuan. Aku tidak punya cita-cita. Aku hanya ingin mati. Ya Allah, ambillah nyawaku. Berikanlah aku ketenangan. Berikanlah aku kebahagiaan. Berikanlah aku keadilan. Doa itu terdengar oleh Allah. Allah melihat keadaan hambanya yang sangat menyedihkan itu. Allah merasakan kesedihan, kesakitan, dan keputusasaan hambanya itu. Allah mengetahui apa yang ada di hati, pikiran, dan jiwa hambanya itu. Allah mencintai hambanya itu. Allah ingin memberikan yang terbaik untuk hambanya itu. Allah ingin meninggikan derajat hambanya itu. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk turun ke bumi. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengunjungi hambanya itu. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong hambanya itu. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menangis untuk hambanya itu. Malaikat-malaikat itu pun turun ke bumi. Mereka datang ke gubuk reyot tempat hamba Allah itu tinggal. Mereka melihat hamba Allah itu sedang berduka di samping jenazah ibunya. Mereka mendekati hamba Allah itu. Mereka menyentuh hamba Allah itu. Mereka menghibur hamba Allah itu. Mereka menangis untuk hamba Allah itu. Hamba Allah itu merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dia merasakan ada sesuatu yang hangat. Dia merasakan ada sesuatu yang lembut. Dia merasakan ada sesuatu yang menyayangi. Dia merasakan ada sesuatu yang menenangkan.
Dia merasakan ada sesuatu yang mengharukan. Dia mendongakkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya. Dia terkejut. Dia tidak percaya. Dia melihat banyak sosok bercahaya yang berdiri di sekitarnya. Dia melihat banyak wajah berseri yang tersenyum padanya. Dia melihat banyak mata berkaca-kaca yang menatapnya. Dia melihat banyak air mata yang jatuh untuknya. Dia bertanya kepada sosok-sosok itu, "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa kalian menangis untukku?" Sosok-sosok itu menjawab dengan suara yang merdu, "Kami adalah malaikat-malaikat Allah. Kami datang ke sini atas perintah Allah. Kami menangis untukmu karena kami sayang padamu." Hamba Allah itu tercengang. Dia tidak mengerti. Dia bertanya lagi, "Mengapa Allah memerintahkan kalian untuk datang ke sini? Mengapa Allah memerintahkan kalian untuk menangis untukku? Apa yang aku lakukan sehingga Allah sayang padaku?" Malaikat-malaikat itu menjawab dengan suara yang lembut, "Allah memerintahkan kami untuk datang ke sini karena Allah ingin memberimu kejutan. Allah memerintahkan kami untuk menangis untukmu karena Allah." Malaikat-malaikat itu menjawab dengan suara yang lembut, "Allah memerintahkan kami untuk datang ke sini karena Allah ingin memberimu kejutan. Allah memerintahkan kami untuk menangis untukmu karena Allah ingin memberimu keberkahan. Allah sayang padamu karena kamu adalah hambanya yang taat, sabar, dan tawakal." Hamba Allah itu terharu. Dia tidak menyangka. Dia bertanya lagi, "Apa kejutan yang Allah ingin berikan padaku? Apa keberkahan yang Allah ingin berikan padaku? Bagaimana aku bisa menjadi hambanya yang taat, sabar, dan tawakal?" Malaikat-malaikat itu menjawab dengan suara yang gembira, "Kejutan yang Allah ingin berikan padamu adalah sebuah keajaiban. Keberkahan yang Allah ingin berikan padamu adalah sebuah kemuliaan. Kamu bisa menjadi hambanya yang taat, sabar, dan tawakal karena kamu selalu berdoa, bersyukur, dan berzikir kepadanya." Hamba Allah itu penasaran. Dia ingin tahu. Dia bertanya lagi, "Apa keajaiban yang Allah ingin berikan padaku? Apa kemuliaan yang Allah ingin berikan padaku? Bagaimana cara berdoa, bersyukur, dan berzikir kepadanya?" Malaikat-malaikat itu menjawab dengan suara yang misterius, "Keajaiban yang Allah ingin berikan padamu adalah sebuah perubahan. Kemuliaan yang Allah ingin berikan padamu adalah sebuah penghargaan. Cara berdoa, bersyukur, dan berzikir kepadanya adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang indah dan bermakna." Hamba Allah itu bingung. Dia tidak mengerti. Dia bertanya lagi, "Apa perubahan yang Allah ingin berikan padaku? Apa penghargaan yang Allah ingin berikan padaku? Apa kalimat-kalimat yang indah dan bermakna itu?" Malaikat-malaikat itu menjawab dengan suara yang menegangkan, "Perubahan yang Allah ingin berikan padamu adalah sebuah transformasi. Penghargaan yang Allah ingin berikan padamu adalah sebuah kehormatan. Kalimat-kalimat yang indah dan bermakna itu adalah kalimat syahadat, kalimat tauhid, dan kalimat istighfar." Hamba Allah itu terkejut. Dia tidak percaya. Dia bertanya lagi, "Apa transformasi yang Allah ingin berikan padamu? Apa kehormatan yang Allah ingin berikan padaku?
Apa kalimat syahadat, kalimat tauhid, dan kalimat istighfar itu? Malaikat-malaikat itu menjawab dengan suara yang menggetarkan. Transformasi yang Allah ingin berikan padamu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi hambanya yang lebih baik. Kesempatan untuk menjadi hambanya yang lebih mulia. Kesempatan untuk menjadi hambanya yang lebih dicintai. Kehormatan yang Allah ingin berikan padamu adalah sebuah kesaksian. Kesaksian dari kami, malaikat-malaikat Allah, bahwa kamu adalah hambanya yang istimewa. Kesaksian dari kami, malaikat-malaikat Allah, bahwa kamu adalah hambanya yang beruntung. Kesaksian dari kami, malaikat-malaikat Allah, bahwa kamu adalah hambanya yang terpilih. Kalimat syahadat, kalimat tauhid, dan kalimat istighfar adalah kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Kalimat syahadat adalah kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tauhid adalah kalimat yang menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Kalimat istighfar adalah kalimat yang menyatakan bahwa kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Hamba Allah itu terpesona. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menatap malaikat-malaikat itu dengan penuh kagum dan takjub. Dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Dia merasakan sesuatu yang ajaib. Dia merasakan sesuatu yang mulia. Dia membuka mulutnya. Dia mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Aku memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Malaikat-malaikat itu bersorak. Mereka bersyukur. Mereka berdoa. Mereka berzikir. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat itu bersama-sama dengan hamba Allah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah la syarikalah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiba-tiba langit terbuka. Cahaya terang menyinari bumi. Suara gemuruh menggema di udara. Suara yang sangat indah dan sangat kuat. Suara yang sangat dekat dan sangat jelas. Suara yang sangat menyentuh dan sangat menggetarkan. Suara yang sangat berwibawa dan sangat berkuasa. Suara yang sangat dicintai dan sangat ditakuti. Suara yang sangat mulia dan sangat agung, suara Allah. Hamba Allah itu terdiam. Dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bernapas. Dia tidak bisa berpikir. Dia tidak bisa merasakan. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa mendengar. Dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menyerahkan dirinya. Dia hanya bisa pasrah. Dia hanya bisa tunduk. Dia hanya bisa sujud. Dia hanya bisa mati. Dia mati dengan senyum di bibirnya. Dia mati dengan cahaya di wajahnya. Dia mati dengan syahadat di lisannya. Dia mati dengan tauhid di hatinya. Dia mati dengan istighfar di jiwanya. Dia mati dengan ampunan di dadanya. Dia mati dengan rahmat di tubuhnya. Dia mati dengan surga di matanya. Dia mati dengan ketenangan di telinganya. Dia mati dengan keadilan di tangannya.
Dia mati dengan senyum di bibirnya. Dia mati dengan cahaya di wajahnya. Dia mati dengan syahadat di lisannya. Dia mati dengan tauhid di hatinya. Dia mati dengan istighfar di jiwanya. Dia mati dengan ampunan di dadanya. Dia mati dengan rahmat di tubuhnya. Dia mati dengan surga di matanya. Dia mati dengan ketenangan di telinganya. Dia mati dengan keadilan di tangannya. Dia mati dengan cinta di pelukannya. Dia mati dengan Allah di sisinya. Malaikat-malaikat itu mengangkat jenazahnya. Mereka membawanya ke langit. Mereka menyambutnya dengan sukacita. Mereka memandikannya dengan air zam-zam. Mereka mengkafaninya dengan kain sutra. Mereka menyalatinya dengan penuh hormat. Mereka menguburkannya dengan penuh kasih. Mereka menjaganya dengan penuh setia. Allah menyambutnya dengan suara yang penuh kebanggaan dan kemuliaan. Wahai hambaku yang telah aku cintai, wahai hambaku yang telah aku pilih, wahai hambaku yang telah aku angkat, selamat datang di rumahku, selamat datang di surgaku, selamat datang di sisiku. Aku telah menyiapkan untukmu tempat yang paling indah. Aku telah menyiapkan untukmu nikmat yang paling enak. Aku telah menyiapkan untukmu sahabat yang paling baik. Aku telah menyiapkan untukmu pasangan yang paling cantik. Aku telah menyiapkan untukmu apa yang tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya. Aku telah menyiapkan untukmu apa yang paling aku cintai. Aku telah menyiapkan untukmu. Hamba Allah itu tersenyum. Dia merasa bahagia, merasa bersyukur, merasa beruntung, merasa terpilih, istimewa, dicintai, merasa dekat. Dia memasuki surga. Dia melihat keindahan yang tak terhingga. Dia mencicipi nikmat yang tak terbatas. Dia bertemu sahabat yang tak terhitung. Dia memeluk pasangan yang tak terkira. Dia menghitung harta yang tak tertandingi. Dia menimba ilmu yang tak terukur. Dia memegang kekuasaan yang tak terbantahkan. Dia menikmati kebebasan yang tak terhalangi. Dia merasakan kesenangan yang tak terputus. Dia mengalami kebahagiaan yang tak tergantikan. Dia mendapatkan cinta yang tak terpisahkan. Dia menemukan Allah yang tak terbandingkan. Dia bersujud di hadapan Allah. Dia memuji Allah dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Dia berterima kasih kepada Allah dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Dia berkata kepada Allah dengan penuh kecintaan dan kerinduan, Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah penciptaku. Nah, para sahabat semula, jadi demikianlah kisah seorang pemuda yang hidupnya sangat sengsara, lalu berdoa kepada Allah agar diambil nyawanya. Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menangis untuknya dan memberinya kejutan, keberkahan, dan keajaiban. Allah memberinya kesempatan untuk mengucapkan syahadat, tauhid, dan istighfar sebelum mati. Allah memberinya ampunan, rahmat, dan surga. Allah memberinya cinta dan kehadirannya. Allah memberinya segalanya. Semoga kita mendapatkan berkah dan hidayahnya, amin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.